أخينا الفاضل المرحوم الحبيب علي bin Abdullah Al-Juthri. Mudah-mudahan dosa-dosa almarhum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kuburan yang sebentar lagi akan dimasuki mudah-mudahan menjadi raudhah min riyadil jannah, menjadi taman surga penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, diselamatkan daripada azab kubur, dan mudah-mudahan dikumpulkan ma'an nabiyyin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita yakin beliau akan mendapatkan itu semua. Saat ini almarhum insyaallah lebih berbahagia daripada semasa hidupnya di atas dunia. Karena kita sama-sama tahu almarhum semasa hidupnya berkhidmah untuk agama, berkhidmah untuk ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti yang sangat nyata berdirinya pesantren ini. Banyak sekali Habibuna Muhammad SAW menjelaskan fadhailnya orang yang mengajarkan ilmu dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Dalam satu riwayat hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlal ardina was samawat hatta an-namlatu fi juhriha wal hitan la yusalluna ala muallimin nasi al khairah." Sesungguhnya Allah dan para malaikat, bahkan seluruh penduduk bumi dan langit, sampai-sampai semut yang berada di lubangnya, ikan yang berada di air, semuanya itu berdoa memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Oleh karena itu, almarhum Al-Habib Ali semasa hidupnya menyebarkan ilmu dan menebarkan kebaikan di tengah-tengah umat. Maka selalu mendapatkan doa dari penduduk langit dan penduduk bumi, bahkan dari semut yang ada di lubangnya dan ikan yang ada di air. Kita yakin beliau menghadap Allah dalam keadaan bersih, tidak punya dosa insyaallah. Amin. Bukan cuma itu para hadirin, pondok pesantren yang beliau tinggalkan, santri yang beliau tinggalkan, ilmu yang beliau ajarkan tidak akan terputus. Ketika beliau wafat akan terus mengalir pahalanya sampai ila yaumil qiyamah. Dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min ilmihi wa amalihi wa hasanatihi ba'da mautih ilman 'allamahu wa nasyarahu." Yang akan terus menyusul seorang mukmin, mengikuti seorang mukmin dari ilmunya ataupun amalnya ataupun kebaikan-kebaikannya. Di antara yang akan terus mengikuti dia sampai dia di kuburan, terus diikuti, terus mengalir nyampe kepada dia pahalanya. Apa di antaranya? Ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan ke tengah-tengah umat. Beda dengan kita sholat para hadirin. Ketika kita sholat, kita meninggal, sudah berhenti pahala sholat kita. Ketika kita berpuasa, ketika kita meninggal, berhenti pahala puasa kita. Ketika kita baca Quran,
Maka ketika kita meninggal, kita nggak bisa lagi mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran. Tapi ilmu yang disebarkan, yang disampaikan kepada umat, itu tidak terputus pahalanya ila yaumil qiyamah. Apalagi kalau banyak ilmu. Al-Hasanul Basri rahimahullah yaqul, la an ata'allama baban minal ilmi fa'u'allimahu musliman ahabbu ilayya min an takuna liyad dunya kulluha fi sabilillah. Kata beliau Al-Hasanul Basri rahimahullah, saya mempelajari satu bab saja dari ilmu, bukan satu kitab, satu bab saja dari ilmu. Kemudian saya ajarkan, saya sampaikan kepada satu saja orang muslim, bukan banyak orang muslim. Itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya ini milikku dan aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fadilah yang sangat besar. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, sebetulnya nggak perlu mau itu. Ini mau itu bagi kita semua. Sebentar lagi kita akan menyolati almarhum, dan perlu kita ingat akan tiba saatnya kita yang disolati. Sebentar lagi akan mengangkat almarhum, membawa ke kuburan, akan tiba saatnya kita yang diangkat. Kalau selama ini kita masuk kuburan, yang kita baca di batu nisannya namanya orang-orang lain, dan banyak yang kita kenal. Akan tiba saatnya nanti orang lain masuk ke kuburan, yang dibaca di batu nisan nama kita, para hadirin. Dan kita semua jangan ada yang merasa aman, merasa masih lama. Ini salah satu buktinya. Yang lebih tua daripada beliau banyak. Yang sakitnya lebih parah daripada beliau almarhum banyak, para hadirin. Tapi memang jatah umur yang Allah berikan sampai di sini kepada almarhum. Kita yang hadirin wallahu a'lam. Sisa kita berapa lama lagi? Al-mautu aqrabu ghaibin yuntadhar. Mati itu paling dekatnya sesuatu yang gaib, yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Mau kemana lagi kita para hadirin? Mau nunggu apa kita di dunia ini? Ya yang kita tunggu ya mati ini sudah. Oleh karena itu mari persiapkan. Nasib kita mulai kuburan sampai di mahsyar, sampai nanti surganya Allah atau nerakanya Allah, ditentukan dengan bagaimana kita mengisi kehidupan di atas dunia. Kuburan itu al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin nar. Kuburan itu kalau nggak jadi taman surga penuh kenikmatan, na'udzubillah min dzalik, jadi lubangnya api neraka penuh adab yang sangat pedih yang kita jelas nggak mampu menerimanya. Oleh karena itu sekali lagi jangan main-main para hadirin. Jangan hidup di dunia ini hanya untuk melampiaskan syahwat, untuk bersenang-senang, untuk berhura-hura. Karena yang seperti itu difirmankan oleh Allah, qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakan oleh Muhammad kepada mereka, silakan kalau mau bersenang-senang di atas dunia. Nuruti nafsu dan syahwatnya, meninggalkan perintah Allah dan menerjang larangan Allah. Ketahuilah tempat kembalinya mereka adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu selagi kita masih punya kesempatan, mungkin di antara kita masih ada yang sisanya puluhan tahun mungkin sudah ada yang sisa cuma beberapa tahun, mungkin sudah ada yang sisa beberapa bulan, bahkan mungkin ada yang sisa beberapa minggu, beberapa pekan, beberapa hari, beberapa jam. Wallahu a'lam. Yang jelas mari kita perbaharui taubat. Ini peringatan bagi kita semua. Kita bertobat kalau ada maksiat, dosa yang kita lakukan masih selama ini, dan sekali lagi jangan dilanjut, jangan diteruskan, karena dosa dan maksiat itu yang mencelakakan kita fid dunya wa fil akhirah. Dan kita isi sisa hidup ini dengan amal ibadah, dengan kebaikan, dan kita berusaha menjadi manusia yang manfaat untuk orang lain sesuai kemampuan kita masing-masing, para hadirin yang dirahmati Allah. Terakhir, Al-Fatih mewakili keluarga almarhum. Almarhum manusia biasa, para hadirin, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat.
tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, sengaja ataupun tidak disengaja. Maka mohon kesudian para hadirin semuanya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan almarhum. Jika ada yang berkaitan dengan hukukul adami, dengan utang piutang, maka silakan menghubungi keluarga almarhum. Insya Allah akan siap menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Dan juga atas nama keluarga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh para hadirin yang hadir di saat ini untuk sholat jenazah dan mengantar ke kuburan. Tidak ada balasan apa-apa kecuali hanya doa. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wa fil akhirah. Syakarallahu sa'yakum wa syarrafallahu khutakum. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan sebaik-baik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diumumkan juga akan diadakan pembacaan surat Yasin dan tahlil selama 4 hari, mulai nanti malam setelahnya sholat maghrib di kediaman almarhum, dan khotem terakhirnya takhtimnya malam Kamis ba'dal isya. Jadi khusus khotemnya malam Kamis ba'dal isya untuk mulai nanti malam selama 3 hari ba'dal maghrib di rumah almarhum. Terakhir kita ucapkan kalimat perpisahan kepada beliau almarhum akhina al-habib Ali. Inna bifiraqika ya akhina al-habib Ali bin Abdullah al-Jufri la mahzunun, walakin ma naqul illa ma yurdi rabbana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib Ali, kita berpisah dengan antum ini semuanya susah, sedih kita, tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridho, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan anak-anak almarhum, mudah-mudahan bisa menjadi anak-anak yang membahagiakan orang tuanya. Mereka bisa berperilaku baik, berakhlak baik, menjadi al-ulama al-amilin insyaallah. Qurrat ain li sayyidil mursalin wa li aslafihi salihin insyaallah. Karena orang tuanya walaupun di kuburan tahu dengan yang dilakukan oleh anaknya di atas dunia. Maka perilaku baik akan membahagiakan orang tua di kuburnya, perilaku yang tidak baik akan membuat susah orang tua di kuburnya. Demikian juga seluruh santri-santrinya. Mudah-mudahan mereka semuanya bisa mewujudkan harapan-harapan indah daripada almarhum akhina al-habib Ali bin Abdullah al-Jufri. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan zahir dan batin. Dan kita mohon kepada Allah, kita yang masih diberi kesempatan hidup, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika datang giliran kita, jika datang waktunya kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Waj'al akhir kalamina minad dunya inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Jadikan kalimat terakhir yang kami ucapkan di saat akhir umur kami di atas dunia ini kalimat la ilaha illallah. Waj'alil qubura ba'da firaqid dunya khaira manazilina. Dan jadikan kuburan ya Allah setelah kami berpisah dengan alam dunia ini sebaik-baik tempat bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.